Ini intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang 10 prinsip pesan verbal. 10 prinsip pesan verbal yang pertama adalah pesan verbal itu terkemas. Maksudnya pesan verbal dan verbal itu dapat terjadi secara bersamaan. Kedua adalah makna pesan verbal itu berasal dari penerimanya. Contoh adalah saat saya memanggil teman saya dengan nama ayahnya. Bagi teman saya mungkin itu adalah sebuah tanda keakraban, namun bagi orang lain mungkin itu adalah sebuah umpatan. Yang ketiga adalah pesan verbal memiliki makna denotatif dan konotatif, di mana denotatif itu bersifat objektif dan konotatif bersifat subjektif. Contohnya adalah saat mendengar kata kematian. Bagi seorang dokter, kata kematian adalah berhentinya jantung dan organ-organ lainnya, sedangkan bagi orang lain mungkin kematian adalah kehilangan orang yang dimilikinya atau bencana terbesar bagi hidupnya. Yang keempat adalah pesan verbal memiliki variasi abstraksi yang berbeda-beda. Semakin konkret suatu pesan, maka akan semakin jelas tujuan pesan tersebut disampaikan. Kalian bisa lihat bagian di bawah ini untuk kejelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip pesan verbal. Yang kelima adalah kesopanan. Komunikasi interpersonal yang dilakukan secara terbuka atau secara langsung biasanya terkesan lebih tidak sopan. Seperti contoh, kembalikan buku saya. Sedangkan yang tidak langsung, apakah kamu sudah selesai membaca buku yang kamu pinjam kemarin? Seperti itu. Yang keenam adalah kebohongan. Pesan bisa saja salah dan juga bisa saja benar. Berbohong adalah tindakan mengirim pesan untuk memberikan informasi yang salah. Tujuan seseorang berbohong biasanya untuk menyenangkan orang yang dibohongi atau menyakiti orang lain. Sedangkan yang nomor 7 adalah pesan bisa saja berupa pujian atau kritikan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pesan verbal. Prinsip-prinsip pesan verbal diantaranya yaitu pesannya bersifat asertif. Asertif dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tegas. Jadi pesan verbal merupakan sebuah pesan yang dalam penyampaiannya bersifat tegas dan bersifat terbuka. Untuk prinsip berikutnya yaitu pesan dapat dikonfirmasi dan tidak dapat dikonfirmasi. Dapat dikonfirmasi maksudnya adalah mengakui keberadaan orang lain dalam berkomunikasi, sedangkan tidak dapat dikonfirmasi adalah pola di mana kita mengabaikan keberadaan seseorang dan juga komunikasi yang dilakukan orang tersebut, atau dengan kata lain menganggap orang itu tidak penting dan orang itu bahkan tidak ada. Untuk prinsip yang terakhir yaitu pesan berbentuk kepekaan budaya. Maksudnya adalah dalam sebuah penyampaian pesan harus menyadari kepada budaya siapa pesan itu ditujukan dan kepada budaya apa pesan itu ditujukan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyampaikan sebuah pesan, tetapi kita harus menyesuaikan budaya orang yang kita ajak bicara tersebut. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana menggunakan verbal message ini agar terjadi sebuah komunikasi yang efektif. Yang pertama, kita harus bisa melihat seseorang, individu ataupun objek dari keadaan mereka yang sebenarnya. Dan yang kedua, jangan mudah untuk menilai hanya karena melihat sepintas saja. Yang ketiga, kita harus bisa dengan baik membandingkan mana itu sebuah fakta dan juga sebuah opini. Dan yang keempat, jangan mudah untuk menyimpulkan hanya karena faktor dari mana dan dari kelompok mana individu itu berasal. Yang kelima, usahakan ketika kamu melihat lingkungannya, jangan mudah untuk mendeskripsikannya begitu saja. Dan yang terakhir, ketika kamu menilai seorang ataupun objek, jangan selalu dikaitkan dengan masa lalunya, karena dari waktu ke waktu tentu saja seorang akan mengalami sebuah perubahan. Terima kasih.